kabar? Baik-baik Bapak Ibu semuanya ya. Sip. Oke, hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 51. Kalau mau dikasih judulnya adalah What are you looking for? Apa yang kamu cari? Oke, udah ada. Saya akan membacakannya sesuai slide, kemudian nanti kita akan bisa membahasnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siap untuk belajar firman Tuhan? Ini panjang loh Bapak Ibu, 35 sampai 51, jadi 16 ayat. Sekarang tuh kalau khotbah 16 ayat itu udah kepanjangan. Zaman saya dulu satu pasal gitu ya. Oke, boleh next Pak? Nah, ayatnya bilang begini, keesokan harinya Yohanes, kalau judulnya Bapak Ibu adalah murid-murid Yesus yang pertama Bapak Ibu ya. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu. Ayat 36, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Saya gunakan TB2 Bapak Ibu ya, terjemahan baru 2022. Jadi ceritanya adalah Yohanes Pembaptis itu punya 2 murid. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa Yohanes Pembaptis meyakini hidup dia adalah untuk menyiapkan jalan bagi Yesus, betul? Yohanes Pembaptis sering bilang bahwa aku ini adalah menyiapkan jalan bagi Yesus. Nah, ketika Yesus datang, dia langsung bilang, "Lihat, inilah anak domba Allah." Dan otomatis kedua muridnya itu meninggalkan dia lalu pergi mengikut Yesus. Bapak Ibu bisa bayangin ya. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang guru yang gagal. Ya nggak sih Bapak? Kenapa? Karena dia ditinggalkan oleh murid-muridnya demi Yesus. Betul nggak sih Bapak? Jadi 2 orang murid, begitu Yohanes bilang, ini anak domba Allah. Murid-muridnya nggak pakai salam mungkin ya, nggak permisi ya. Om Yohanes, sekarang kami pindah guru gitu ya. Enggak, mereka langsung pergi aja. Mereka langsung pergi dan mengikut Yesus. Tapi Yohanes di sini dikatakan dia nggak marah, dia nggak sedih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa seluruh isi hidupnya adalah tentang Yesus. Seluruh apa yang diupayakan adalah tentang bagaimana Yesus disambut oleh umatnya Bapak Ibu. Jadi ketika muridnya pindah, dia nggak ada masalah. Sering sekali apa yang orang anggap gagal adalah cara Tuhan supaya membuat kita semakin mengenal Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Sering sekali apa yang orang-orang tetangga kita, saudara kita bilang, keluarga kita bilang tentang kegagalan kita atau ketidakberhasilan kita, itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menunjukkan karyanya dalam kehidupan kita. Secara guru, Yohanes Pembaptis gagal Bapak Ibu. Masa 2 orang murid meninggalkan dia? Kalau saya jadi Yohanes Pembaptis, waktu Yesus lewat saya diam-diam aja, ya gak sih? Toh mereka nggak tahu kan? Saya diam-diam aja. Jadi gini ya, kalian tetap jadi murid saya, jangan pernah pergi kemana-mana. Saya adalah guru yang terbaik. Tapi yang dia lakukan adalah dia lebih menyerahkan rasa bangga, rasa keberhasilan dia agar Yesus makin dipermuliakan. Bukankah ini sekarang yang mulai jarang dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu? Yaitu apa? Merelakan nama baik, merelakan konsep kita tentang keberhasilan demi Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita suka berpikir, cara memuliakan Yesus adalah saya harus berhasil dalam pekerjaan, kaya raya, 7 turunan, cipung juga kalah dan sebagainya. Saya mau bilang bahwa nggak begitu kadang-kadang. Saya nggak bilang Bapak Ibu tidak akan diberkati, tapi kita adalah orang-orang yang kalau kita baca di sini Yohanes Pembaptis tidak pernah berpikir ulang tentang apapun itu asal nama Yesus dipermuliakan. Ya nggak sih? Sekarang punya konsep bahwa kalau orang Kristen harus begini, harus begitu, harus terkenal, kaya, kemudian bisa buat mujizat kapan aja dia mau. Misalkan, saya berpikir bahwa kalau kita lihat murid-murid yang pertama mereka nggak begitu Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis merelakan muridnya karena dia tahu betul hidup saya tentang anak domba ini, bukan tentang saya. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini jangan bersedih hati. Apa yang Bapak Ibu pikir sekarang adalah kegagalan atau masa lalu yang udah tidak bisa diperbaiki, jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk membuat karya Tuhan semakin nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perlu untuk merelakan dia dipermuliakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah kita mempertahankan, ya nggak sih? Udah jelas-jelas kok kita salah, tapi kita nggak bisa gitu ya. Padahal biarkan saja Tuhan yang mengubahkan cerita Bapak Ibu dan dia dipermuliakan. Langsung sedih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ayat 38. Boleh next, Bang? Boleh next. Oke. Namun Yesus menoleh, udah deh. Namun Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka,
Boleh bantu saya Bapak Ibu? Ayat 38. Yang warna kuning 1, 2, 3. Apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Jadi tadi 2 murid ikut Yohanes. Yohanes bilang inilah anak Allah. 2 murid tinggalkan Yohanes, ikut Yesus. Dan Yesus lihat ke mereka dan Yesus bilang, makasih ya, udah mau transfer ya. Ini kayak pemain bola aja ya nggak sih? Udah mau pindah, udah mau ini, udah mau menjadi pengikut saya. Sekarang saya udah bisa buat perguruan Yesus. Atau saya mau mulai buat perguruan apalah dan sebagainya. Tapi yang Yesus tanya bukan itu Bapak Ibu. Yang Yesus bilang bukan itu. Yesus langsung nanya, apa yang kamu cari? Seharusnya Yesus tuh harusnya lebih lebih menyambut lah murid-murid baru. Setuju nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau punya customer atau Bapak Ibu kalau buka les-lesan ya nggak sih, terus ada orang daftar, Bu ini Bu anak saya bisa les di sini, oh bisa ya nggak sih, mau les apa, disambut lah. Yesus enggak, Yesus langsung tanya apa yang kamu cari. Ini sebuah, kalau di Asyir ini Asyir yang perlu di training Bapak Ibu ya nggak sih. Bapak Ibu kebayang nggak pergi ke gereja terus tanya apa yang Bapak Ibu cari di gereja ini. Wah itu Asyir kayaknya, wah kamu kayaknya kurang di training. Sedangkan training Asyir adalah sambutlah dengan ramah, tersenyumlah, ya nggak sih, jabat tangan, jangan lupa bagikan amplop dan sebagainya. Tapi Asyir yang satu ini agak beda, namanya Yesus. Dia bilang apa yang kamu cari? Keren juga kayak gitu Pak ya. Kalau besok minggu depan ada Asyir ya. Selamat datang beribadah. Apa yang kamu cari di sini? Iya ya nggak sih. Sebelum Anda pastikan apa yang Anda cari, jangan naik ke lantai 2 dan sebagainya. Kenapa? Karena apa yang dicari manusia itu penting Bapak Ibu, betul nggak sih? Bapak Ibu kalau ketinggalan kunci, ketinggalan handphone, Bapak Ibu akan cari dan menomorduakan yang lain, betul nggak? Atau kalau Bapak Ibu lagi bawa anak-anak ke mall, tiba-tiba anak-anaknya nggak kelihatan, Bapak Ibu akan lupakan semuanya dan mencari anak Bapak Ibu. Mencari itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena dia akan menggeser yang lain untuk mendapatkan yang dia cari. Makanya dari kecil sekolah minggu kita diajarin lagu apa Bapak Ibu? Apa yang dicari jemaat di sini? Uang gitu ya. Apa yang dicari jemaat GBI Mercy Mangga Besar? Uang ya nggak sih? Dan sebagainya. Itu lagu tuh unik banget. Sebenarnya lagu itu adalah landasan dari khotbah hari ini Bapak Ibu mungkin ya. Apa yang kita cari? Bapak Ibu udah beribadah di sini mungkin udah berapa tahun. Pertanyaan saya pagi hari ini melalui firman Tuhan. Apa yang Bapak Ibu cari ikut Tuhan? Itu pertanyaan pertama Yesus. Yesus nggak bilang, kalau kamu mau ikut aku syaratnya ini. Enggak, yang pertama, what are you looking for? Nek kamu ini mau cari apa sih? Karena apa yang Bapak Ibu cari dalam Tuhan itu menentukan perilaku Bapak Ibu. Setuju nggak? Kemarin baru kita istri saya melayani seorang ayah anak muda lah gitu ya. Ya dia bilang kenapa Tuhan nggak jawab doaku, mamaku sakit, karirku nggak naik dan sebagainya lah. Terus kita bilang sama dia bahwa kalau Tuhan hanya memberi apa yang kamu minta, rasa-rasanya banyak hal kamu nggak punya, betul nggak? Bapak Ibu tadi pagi ada minta nafas? Enggak, Tuhan kasih. Bapak Ibu tadi pagi ada yang minta kehidupan? Enggak, Tuhan kasih. Tapi kita fokus kepada apa yang kita minta dan Tuhan nggak kasih. Apa yang kita cari Bapak Ibu? Karena apa yang kita cari menentukan bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu cari dalam Tuhan itu adalah supaya Bapak Ibu terkenal, sukses dan bahagia, mungkin Bapak Ibu harus cari ulang, pikir ulang apa yang Bapak Ibu cari maksud saya. Tapi kalau Bapak Ibu mencari Tuhan, mencari Raja, Bapak Ibu akan temukan dalam Yesus. Sekali lagi, saya nggak bilang Bapak Ibu akan menjadi orang yang susah dan sebagainya, tidak. Tapi apa yang kita cari sebenarnya? Kita beribadah ke sini setahun 52. Bapak Ibu mungkin ya udahlah ya 2 kali nggak datang karena ada yang pesta saudara dan kawan-kawan ya nggak sih? Oke lah 45 kali. Apa yang Bapak Ibu cari 45 kali beribadah setiap tahun di sini? Tuh lagu mereka tuh, aku berserah ya nggak sih? Aku berserah. Apa yang mau dicari Bapak Ibu? Bapak Ibu hidup di dunia ini mau cari apa? Makanya akhirnya kita kesel karena apa yang kita cari tuh ada di orang lain semua kan? Kita lihat Instagram, udah ada orang lebih kaya daripada saya. Udah ada orang lebih sehat daripada saya. Udah ada orang lebih terkenal daripada saya. Udah ada orang lebih jago daripada saya. Udah ada orang yang, ya ampun, siapa saya ini Tuhan, ya nggak sih? Dan akhirnya Bapak Ibu sedih dan mulai malas-malasan beribadah dan sebagainya. Wah, Elon Musk udah mau pergi ke Mars, aku masih di sini aja. Gitu. Apa yang Bapak Ibu cari? Saya kasih waktu 5 detik dulu. Apa yang Bapak Ibu cari? Itu jawaban itu. Kau berarti bagiku. Kau segalanya. Tuh anak sekolah minggu tahu. Yang mereka cari adalah Yesus karena Yesus adalah segalanya. Khotbah selesai, dibantu oleh lagu anak sekolah minggu. Oke. Lalu kedua murid bilang apa Bapak Ibu?
Kata mereka kepadanya, Rabi atau guru ya. Apa pertanyaan mereka Bapak Ibu? Di manakah engkau tinggal? Lucu banget, Yesus tanya, apa yang kau cari? Terus dua murid baru tadi Bapak ya, nanya bilang begini, Guru di manakah engkau tinggal? Sudah pasti Bapak Ibu ini bukan bicara tentang alamat Yesus gitu ya. Ini bukan karena lagu Ayu Ting Ting di mana, bukan Bapak Ibu. Tapi kata di manakah engkau tinggal ini bicara Tuhan, di mana engkau berdiam? Apa yang menjadi misi hidupmu? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apa yang menjadi agenda utama selama engkau ada di muka bumi? Di situ kami mau tahu dan di situ kami mau tinggal. Make sense Bapak Ibu? Jadi pertanyaan mereka bukan tentang rumah. Karena kalau tentang rumah, udah pasti gampang lah nyari rumah Yesus. Ya nggak sih Bapak Ibu? Dan kalau kita baca nanti, boleh next Bang? Di slide berikutnya dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Boleh bantu saya baca yang Lukas Bapak Ibu 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai luiliang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di Lukas kita baca bahwa Yesus nggak punya tempat yang standby terus Bapak Ibu. Betul? Jadi Yesus nggak punya kediaman, nggak punya tempat tinggal. Jadi kalaupun ada tempat tinggal Yesus itu sementara. Jadi udah pasti murid-murid bukan bicara tentang di mana rumah kamu Tuhan, jalan apa dan sebagainya, tapi apa yang menjadi misi hidupmu, apa yang menjadi tujuan engkau berada di muka bumi, apa yang menjadi fokusmu dalam hidup. Kami mau ada di situ Tuhan. Dan Yesus bilang ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah, kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Bapak Ibu tentu tahu bahwa jam di Yahudi itu bukan dimulai dari jam 00, ya Bapak. Yahudi mulai dari jam 6 sore. Jadi itu udah mau pergantian hari. Sebelum hari berganti, mereka sudah menetapkan bahwa kami akan tinggal dalam visi, dalam misi, dalam tujuan guru kami ini. Guru yang baru, ya nggak sih? Tadi kan guru lama Yohanes. Guru ini. Makanya mereka bilang bahwa guru, di manakah engkau tinggal? Jadi Yesus tanya, apa yang kau cari? Dibalas sama murid-muridnya, di mana engkau berdiam? Apa yang menjadi misi hidupmu Tuhan? Kami mau di situ. Mungkin agak berbeda dengan jawaban saya kalau ditanya, apa yang kau cari Yordan? Saya bilang, saya mau hidup berkelimpahan dalam Tuhan, saya mau Mercedes sama Pajero, tambah Lamborghini, liburan ke Disneyland sebulan 2 kali, kemudian jangan lupa ada emas 10 kilo cadangan kalau misalkan saya kenapa-kenapa dan sebagainya. Tapi murid-murid jawabannya keren banget. Kami mau ada dalam misi hidupmu. Kami mau tinggal di situ. Bapak Ibu tahu salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Jadi merayakan Pentakosta, cara yang paling efektif merayakan Pentakosta adalah ikut Yesus lebih sungguh Bapak Ibu. Bahasa roh, karunia Roh Kudus bebas-bebas saja, itu mah bagian dari keimanan kita, tapi Roh Kudus bilang begini, Roh Kudus datang untuk bisa mengingatkan kita akan perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan, betul nggak Bapak Ibu? Jadi semakin orang mengalami Pentakosta atau semakin orang karismatik, karismatik. Semakin seseorang Pentakosta atau berkarismatik, maka seharusnya Yesus semakin nyata dalam kehidupan. Bapak Ibu kayak nggak setuju? Oke, saya ulang. Semakin seseorang itu mengalami Roh Kudus, maka seharusnya yang terjadi adalah Yesus semakin muncul dalam kehidupannya. Itu yang suka orang komplain tentang Pentakosta dan karismatik. Kita ini orang Betel lah Bapak Ibu, ya nggak sih? Mereka pikirnya kita itu cuma rebah-rebah aja Bapak Ibu dan sebagainya. Tidak. Roh Kudus itu membuat Bapak Ibu semakin mirip seperti Yesus. Karunia Roh Kudus itu menyertainya. Tapi mereka suka ketawain kita bahwa wah orang karismatik mah Pentakosta cuma gitu-gitu doang, ya nggak sih? Guling-guling lah, apalah. Ya itu bagian dari manifestasi. Cuma gini Bapak Ibu. Roh Kudus itu kalau dia hadir menyertai tanda-tanda. Betul nggak Bapak Ibu? Ada tanda. Setuju ya? Pertanyaan saya, kalau ditunjukkan kayak tadi saya agak pusing ya, sekarang MRT proyeknya udah semakin menguasai jalanan ternyata, saya baru tahu. Ya nggak sih, kiri masuk Gajah Mada, kanan gini Janul Arifin. Dalam hati saya, Pak Andi sabarlah, semoga saya sampai ini.
Saya nggak sadar saya udah di tempat di hutan yang sudah lebih baru. Dulu kan sekarang saya cuma tengah aja dong, aman lah. Sekarang wah, tengah, kiri, samping, kanan. Aduh. Ini saya udah bersiap-siap tadi ibadahnya, melayaninya via Zoom Bapak Ibu ya. Saya di pinggir jalan aja kali. Saya mau bicara apa tadi ya? Iya. Nah, Bapak Ibu kalau saya baca tanda, misalkan kiri masuk Gajah Mada Plaza. Pertanyaan saya, kalau saya berdiri di bawah tanda Gajah Mada Plaza, saya udah di Gajah Mada Plaza atau belum? Saya ulang, kalau ada tulisan Gajah Mada Plaza belok kiri, ya nggak sih? Terus kota, saya di bawah tanda Gajah Mada Plaza deh. Pertanyaan saya udah nyampe di dalam gedung Gajah Mada Plaza belum? Belum. Itu cuma tanda. Nah kita jangan berhenti di Pentakosta ini hanya berhenti di tanda. Jalan terus sampai ke Gajah Mada Plaza. Jadi seperti Yesus dalam cara berpikir dan bertindak kita. Amin Bapak Ibu. Masalahnya orang suka tanda, karena tanda tuh keren memang ya sih. Wah itu sesuatu yang magic dan sebagainya. Tanda nggak ada salahnya Bapak Ibu. Cuma jangan berhenti di tanda. Nggak ada orang, mau ngapain bang di sini bang? Ini udah macet bang. Ya saya mau ke Gajah Mada Plaza. Bang ini cuma tanda Gajah Mada Plaza. Abang mesti ke sana baru Gajah Mada. Enggak, karena tanda ini saya suka, keren tandanya. Besar, tulisannya juga jelas. Saya mau di tanda aja. Kita kan bilang, bang sadar bang. Tujuanmu Gajah Mada Plaza. Jadi seperti Kristus, bukan mengalami tanda-tanda Roh Kudus doang. Kesana bang, enggak, gue mau di sini aja. Ya elah bang, lu memang aneh. Ya memang, kami orang karismatik, aneh. Lah kenapa? Ya elah bang, kita bukan modal aneh dalam hidup bang. Kita hidup mah modal menjadi seperti Kristus. Amin nggak Bapak Ibu? Jangan cari tanda Bapak Ibu. Pergilah ke tanda itu. Kalau Roh Kudus menunjukkan ke arah kepada kesempurnaan Kristus, berarti kita pergi ke sana. Haleluya. Kita percaya mujizat. Kita percaya bahkan sign and wonders itu salah satu tanda-tanda orang percaya Bapak Ibu. Mujizat terjadi di mana-mana. Tapi jangan berhenti di tanda. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu kan nggak terima begitu ya, baiklah. Nggak apa-apa juga. Oke ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. 41. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Bapak Ibu, ketika orang Yahudi mengatakan kami menemukan Mesias itu sesuatu yang luar biasa gitu Bapak Ibu. Jadi bukan kayak kita, ya Yesus adalah Mesias, ya karena kita udah tahu Bapak Ibu. Tapi bagi mereka itu adalah sebuah misteri yang terpecahkan. Sebuah pertanyaan yang akhirnya bisa ketemu jawabannya gitu ya. Itu sama kayak kalau di budaya Jawa ketemu Satrio Piningit gitu ya. Akhirnya kami ketemu Satrio Piningit dan sebagainya. Ya mungkin ini lebih daripada itu. Karena Mesias itu sesuatu yang masih misteri bagi orang Yahudi. Dan Simon bilang kepada Andreas bilang kepada Simon bilang kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Bang boleh kita back dulu bang di slide yang pertama. Bapak Ibu setelahnya Bapak Ibu perhatikan yang warna biru ya. Warna biru yang di sini apa kalimatnya Bapak Ibu? Lihat inilah anak domba Allah. Next bang. Kalau yang di sini Rabi artinya yang warna biru, betul Bapak Ibu? Ya, yang dua kali bang. Kami telah menemukan Mesias. Boleh next bang? Bapak Ibu bayangkan betapa kecepatan mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus itu sedemikian intens. Betul nggak Bapak? Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Mereka akhirnya melihat Yesus sebagai guru. Dan akhirnya si Andreas memahami bahwa dia bukan cuma sekedar guru, tapi dia adalah Mesias. Mereka bertumbuh dengan cepat pengenalan akan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kita udah bulan Mei, bentar lagi Juni. Pertanyaan saya, apakah kita semakin mengenal Tuhan kita hari demi hari? Mereka cuma, ini kalau oke lah kita bilang mungkin ini kayak pembicaraan 3 hari kah? Ya nggak sih Bapak Ibu? Tapi ini 3 hari yang betul-betul membuat anak domba Allah naik lagi ke pengenalan sebagai guru. Dan akhirnya mereka sadar bahwa Yesus adalah Mesias. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah lebih dalam lagi Bapak Ibu. Siapa Yesus? Tuhan. Tuhan yang kayak apa? Ya Tuhan lah. Ya maksudnya ada lagi nggak sih kok pengenalan tentang Tuhan? Ya Tuhan aja lah. Banyak banget pertanyaan. Ya nggak sih, kita kayak nggak bertambah pengalaman kita dengan Tuhan, tapi kita semakin mengenal yang kita follow di Instagram. Ya,
Kita semakin nggak bisa kenal siapa Tuhan kita, tapi kita semakin mengenal siapa orang-orang yang muncul di televisi. Kita nggak pernah kenal Tuhan lebih dalam, tapi kita kenal kesalahan tetangga kita misalkan. Itu tetangga sih kurang ajar sih memang ya. Udah anjingnya kemana-mana, buang air sembarangan, pembantunya lagi suka banget buat rusuh dan sebagainya. Kita makin kenal tetangga, cuma kita nggak makin kenal Yesus. Nah, saya kasih waktu Bapak Ibu 5 detik bertobat lah semuanya ya. Ya nggak sih, kita nggak semakin kenal Tuhan, kita taunya, wah tahu nggak sih sekarang itu ya dunia lagi gini, harga emas lagi apa, beras mulai naik, tahu nggak sih kemarin Ibu Megawati pidato dan sebagainya dan sebagainya. Kita semakin kenal idola, kita semakin kenal tokoh-tokoh publik, kita semakin tahu permasalahan dunia, kita semakin mengerti bagaimana cara membuat ramuan 3 daun lembar direbus dengan 3 gelas nanti jadi 1 diminum. Saya nggak tahu kenapa selalu kayak gitu Bapak ya. 3 gelas nanti direbus jadi 1, minumlah. Itu bisa untuk asam urat, bisa untuk darah tinggi, diabetes dan kawan-kawannya. Daunnya bebas dan sebagainya. Ya nggak sih? Kita semakin tahu cara menghandle ya nggak sih, tanda-tanda asam urat kalau muncul, tanda-tanda darah tinggi, tekan di sini aku pressure ya nggak sih. Kalau ikut Instagram pengobatan Tiongkok ada titik di sinilah apalah dan sebagainya, baik-baik saja. Belum lagi anak muda semuanya pada mau kretek-kretek, nggak sih kretek-kretek dan sebagainya. Tapi kita nggak semakin mengenal Allah masalahnya. Dan kita pikir semakin kita tambah informasi hidup lebih baik. Bapak Ibu udah rasakan kan setahun ini, makin banyak informasi makin puyeng, ya nggak pusing. Wah, didik anak-anak pakai apa ya? Montessori. Tapi ini juga bagus pendekatan ini. Oh, tapi pijat lah pajet ya apa sih namanya? Dan kita mulai bingung yang mana yang sebaiknya. Satu kali saya lihat konten di Instagram yang ada konten yang bilang don't drink milk, jangan minum susu. Yang ini bilang minumlah susu. Yang ini bilang kurang-kurangi kacangan. Yang ini bilang kacang-kacangan ada sumber protein ya sih. Yang ini bilang jangan makan telur karena itu kolesterol. Yang ini bilang makanlah telur. Pusing Bapak Ibu. Akhirnya nggak tahu lagi mana. Ya nggak sih? Bapak Ibu dengar WhatsApp grup kita apalagi ya nggak sih? Apalagi alumni SD mana tahun 73 sudah lah. Itu udah pasti isinya adalah pengobatan-pengobatan semua isinya tuh Bapak Ibu. Iya nggak sih? Tiap pagi atau itu ayat-ayat firman Tuhan yang menghabiskan sekitar 200 megabyte ya nggak sih dan sebagainya. Kita makin kenal semuanya, kita makin kenal diri kita makin kenal semuanya. Tapi pertanyaannya apakah kita makin kenal Tuhan hari demi hari? Padahal adanya masalah untuk membuat kita semakin kenal Tuhan. Bapak Ibu dipercaya anak-anak untuk membuat semakin memahami bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Bapak Ibu dipercaya pekerjaan bisnis untuk melihat bagaimana Tuhan setia dalam semua pekerjaan kita. Tapi yang kita lakukan adalah, Tuhan geser dulu lah, ini hidupku, ini urusanku. Mengenal Engkau, udah selesai Tuhan. Waktu aku sekolah minggu, aku sudah tahu Engkau Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Udah duduk baik-baik di situ, terima persembahan tiap minggu, udah tenang, selesai. Perlakukan Tuhan kayak perlakukan dewa saja, kasih apa yang dia mau dan sebagainya. Tapi dia Tuhan, dia pribadi, kita ada karena dia. Murid-murid itu dari awal mereka tinggalkan semua hanya untuk mengenal akan Tuhan. Kita next Bang. Ia membawanya kepada Yesus. Jadi di sini adalah Andreas bawa Simon kepada Yesus Bapak Ibu ya. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau adalah Simon, anak Yohanes. Boleh bantu saya yang warna biru Bapak Ibu? Engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petrus. Bang, boleh sini Bang. Pemain keyboard andalan. Iya. Nama siapa? Alvin. Mau jadi pendeta nggak? Ya udahlah. Iya. Oke, Vin. Misalkan Alvin adalah si Petrus ya Bapak ya. Si Kefas. Si Simon ya nggak sih? Simon. Halo Simon. Saya adalah Yesus Bapak Ibu. Boleh sebelumnya Bang? Boleh sebelumnya gambar tadi? Yang gambar 3 tadi? Bapak Ibu lihat ya. Pengenalan tentang Allah itu, tentang Yesus itu bertambah. Betul Bapak Ibu? Anak domba Allah, guru, dan Mesias. Boleh next yang tadi? Yang ayat 42. Tiba-tiba ketika pengenalan akan Tuhan bertambah, Tuhan bilang stop. Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Bapak Ibu lihat, boleh mundur Vin. Tadi Alvin meyakini Yesus adalah domba Allah, maju. Boleh mundur lagi kali ya. Karena nanti sampai sini udah susah kita. Anak domba Allah, next. Maju. Kemudian mengenal Allah sebagai, kecil-kecil aja Bang langkahnya Bang. Ayo, Vin. Memang ini orang-orang muda tuh langkah-langkahnya pengen cepat aja dalam hidup ya nggak sih Bapak Ibu?
Proses bro, proses. Nggak semuanya bisa cepat. Ya nggak sih? Nggak bisa kaya dari Bitcoin bro, nggak bisa. Ya, bertobat. Oke, boleh mundur lagi Fit. Kecil-kecil aja Fit. Anak domba Allah, maju. Rabi dan guru, betul? Maju. Mesias, tapi tiba-tiba Yesus kayak memberhentikan Petrus untuk mengenal dia, Bapak Ibu. Dari tadi kamu tuh yang mengenalkan diriku kamu yang memberitahu siapa aku. Now it's my time. Ini waktunya aku kasih tahu siapa kamu. Kamu adalah Kefas, yang adalah Petrus. Jadi kalau kita terus mencari Tuhan, boleh langkah lagi, mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan akan berhenti bilang stop. Kamu udah cari aku. Sekarang kamu kusebut yang namanya orang yang gagal sekarang jadi orang yang berhasil. Kamu yang dulunya disebut sebagai orang yang mengalami sakit penyakit, aku katakan sekarang nama kamu yang disembuhkan oleh mujizat. Kamu yang dulu namanya orang yang dalam kesedihan demi kesedihan karena ditolak oleh anak-anak dan sebagainya, aku kasih tahu sama kamu. Sekarang kamu memiliki sukacita yang melimpah daripada aku. Kamu yang dulu namanya adalah anak muda yang bingung dengan tujuan hidup, aku kasih tahu sekarang kamu adalah orang yang punya tujuan hidup dan kau lebih daripada pahlawan. Jadi Tuhan bukan cuma Tuhan yang egois yang pengen dikenal. Ketika kita coba kenal Tuhan, lama-lama dia akan bilang stop dulu. Ini giliranku sekarang. Aku kasih tahu siapa kamu. Jadi Tuhan akan ganti nama Bapak Ibu kalau Bapak Ibu greget pengen mengenal Dia. Thank you, Vin. Bertobat ya kalau itu ya. Thank you, Vin. Setuju nggak Bapak Ibu? Tapi kita berpikir bahwa Tuhan tolonglah aku, Tuhan giniin aku banyak kali masalah, Tuhan gini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya tambahkan pada. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang egois yang cuma nunggu untuk diam. Ayo, kasih tahu siapa aku. Ya, aku guru. Apalagi? Anak domba. Apalagi? Ayo mundur. Apalagi? Kasih tahu. Enggak, Bapak Ibu. Keingintahuan murid-murid tentang Tuhan, kerinduan murid-murid untuk mengenal Tuhan, membuat Tuhan juga, ini waktunya aku kasih tahu siapa kamu. Kamu yang namanya Simon anak Yohanes. Kamu akan sebut sebagai Petrus, Kefas, batu karang yang teguh. Bapak Ibu tahu arti nama kata Simon? Simon itu artinya hearer, pendengar. Bayangin, pendengar berubah jadi batu karang. Jauh nggak tuh Bapak Ibu? Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget tuh. Itu kayak orang namanya apa ya? Namanya ya gitu loh, namanya yang biasa saja terus diubah jadi nama yang agung. Saya berdoa Bapak Ibu pulang dari sini nama Bapak Ibu diubahkan Tuhan. Yang disebut sebagai yang ditertawakan oleh keluarga besar, pulang dari sini yang jadi berkat bagi keluarga besar Bapak Ibu. Yang datang dengan nama ibu atau ayah yang tidak diperdulikan anak-anak, pulang dari sini menjadi ayah dan ibu yang diberkati berlimpah untuk anak cucunya. Yang datang dengan sahamnya turun, ya sudahlah. Lain kali analisanya diperbaikin supaya jangan loss, itu aja. Ya enggak sih Bapak Ibu. Yang datang dengan bosku selalu melihat teman yang lain yang lebih bisa bikin bos senang daripada kerjaku. Engkau akan disebut sebagai yang karirnya akan naik karena Tuhan. Tapi yang perlu dilakukan adalah kejar pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa juga kan kejar pengenalan Tuhan. Aku kejar Tuhan deh, aku kenal Tuhan deh. Kali-kali nanti namaku diganti. Nggak bisa. Dari awal mah niat murid bukan namanya diganti. Setuju nggak Bapak Ibu? Dari awal niat mereka hanya mau mengenal Tuhan, tinggal dalam hidup hatinya Tuhan, dan hidup bersama dengan kehendaknya Tuhan. Itu aja niat mereka dari awal. Bahwa dalam perjalanan nama mereka diganti, itu karena kebaikan Tuhan. Mari bawa keluarga Bapak Ibu untuk semakin mengenal Tuhan. Dan nanti keluarga Bapak Ibu namanya diganti. Amin. Apa nama keluarga Bapak Ibu? Misalkan farmnya Li, ya nggak sih? Diganti dengan limpah dengan syukur dan berkat kepada Tuhan. Ya nggak sih Bapak Ibu? Apapun nama keluarga Bapak Ibu, ya nggak sih? Karena itu mari bawa keluarga, mari mengejar Tuhan. Karena Tuhan akan mengubah nama kita. Yang disebut selama ini orang yang sering mengalami kelemahan fisik, Tuhan akan bilang kekuatan baru ditambahkan, itu nama kamu sekarang. Mungkin anak-anak muda yang merasa bahwa namaku adalah sendiri. Ya nggak sih, anak senja-senja itu Bapak Ibu ya, sendiri, galau, mental health.
minum kopi susu dari pagi sampai sore. Nama kamu sekarang adalah anak muda yang lebih daripada pahlawan. Amin, Bapak Ibu. Kita lanjut. Sip. Sekarang ayat 43. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Kita lanjut, next. 45. Filipus menemui Nathanael. Kalau Bapak Ibu bingung siapa Nathanael ini, Nathanael nama lain dari Bartolomeus. Dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, apa Bapak Ibu? "Mari dan lihatlah." Bapak Ibu cukup bisa menandai kalimat itu? Mari dan lihatlah. Coba ya, mari dan lihat itu ada di mana Bapak Ibu? Boleh Bang ke slide yang keempat atau kelima di situ ya. Boleh sebelumnya? Iya, ini 39 Bang, next. Marilah dan kamu akan. Tadi Filipus itu mendengarkan dari Yesus, mari dan kamu akan melihatnya. Betul Bapak Ibu? Sekarang dia mulai ngomong kayak Yesus Bapak Ibu. Dia mulai bilang, boleh kembali ke yang tadi Bang? Ke yang 45 ya. Iya. Nathanael, ya nggak sih? Filipus 45-46. Maka kata Nathanael kepadanya, mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Kata Filipus apa Bapak Ibu? Mari dan lihatlah. Padahal Filipus ini baru aja kemarin ikut Yesus. Boleh sebelumnya Bang? Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata, "Lihat, ikutlah aku." Kita nggak dengar ada penjelasan apapun. Alvin boleh lagi Vin. Sering-sering ke sini ke mimbar, mana tahu kamu jadi pengkhotbah Vin. Iya dah. Yesus bilang sama Filipus, sekarang kamu jadi Filipus. Tadi kan jadi Simon, ganti lagi ya sih. Ikutlah aku. Betul Bapak Ibu? Di situ ada penjelasan, lalu Filipus berdebat atau Filipus bertanya-tanya, enggak Bapak Ibu. Jadi otomatis Filipus itu udah ikut Yesus. Nanti ikutin saya ya, kemana aja jalan. Ini udah mulai banyak kabel nih, hati-hati. Bapak Ibu saya mau nanya, yang menjadi fokus Alvin ikut saya atau sekitarannya? Ikut saya atau sekitarannya? Atau lingkungannya Bapak Ibu yang jadikan perhatian? Ikut saya aja. Karena semua perjalanan yang sulit yang kamu akan jalanin, aku udah duluan di depannya, Vin. Ya nggak sih? Tapi yang kita lakukan kan nggak begitu Bapak Ibu ya. Begitu ada yang waduh, repot ini. Repot ini. Alvin situ aja ya, sini aja ya. Terus Yesus jalan sendiri dong, Vin, ikut. Takut Tuhan. Vin, lah. Nggak berani. Lah, ini aku udah duluan kok. Nggak mau. Itu nggak yang kita buat Bapak Ibu. Kita lebih fokus pada situasi dalam mengikuti Yesus daripada Yesusnya. Terus kita bingung kenapa kita nggak bertumbuh mengenal Tuhan. Karena kita sibuk dengan angin badai lah. Kita sibuk dengan 5 roti 2 ikan. Nggak mungkin Tuhan, tengoklah di sini nggak ada orang buka restoran, nggak mungkin. Itu yang buat Yesus tuh kayak, aduh, nih murid-murid tuh gua, nih kok nggak paham-paham. Kenapa? Kenapa kamu tidak percaya? Yang perlu kamu lakukan cuma satu, ikut aku aja, ikut lagi. Ikut aja, mau gimana pun perjalanannya. Ya kadang-kadang kita jalan yang sempit, betul nggak Bapak Ibu? Uang habis, ya nggak sih? Kemudian nggak ada yang mau bantu kita, cuma jalanin aja. Apapun yang kamu jalani, ya sudah duluan, Vin. Ya nggak sih? Terus kadang-kadang tiba-tiba kita kayak rasa sedih, nggak ada alasan. Kita kayak sendirian, nggak ada yang peduli, ya nggak sih? Aduh. Dan rasa buntu nih gimana nih, Vin? Ya nggak sih? Iya nggak Bapak Ibu? Tapi percaya aja. Thank you, Vin. Ikut Yesus sungguh-sungguh ya, Vin. Mata saya agak silau nih, lampunya terang banget. Oke, sebentar Bapak ya. Oke. Amin, Bapak Ibu. Tapi yang kita lihat adalah, Tuhan, ini udah mulai repot Tuhan. Tuhan udah mulai gini Tuhan. Ya elah. Tuhan mau bilang kayak, kalau kamu jadi murid aku, apapun yang kamu akan lewati, aku udah duluan. Ditolak sama keluarga, udah duluan. Apalagi berkorban bagi orang dan ditipu, saya udah duluan.
Amin Bapak Ibu. Jangan fokus pada situasi dimanapun kita berada. Hari ini kita lagi sehat, besok kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, tapi tetap lihat Dia. Karena Dia yang penting Bapak Ibu, bukan situasi. Sampai mana kita nih Bapak Ibu? 45 udah, 46 udah, dikit lagi Bapak Ibu, sabar Bapak ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke khotbah seri kedua. Oh bukan, kita udah selesai Bapak Ibu, langsung marah-marah. Kenapa sih kalau firman Tuhan tuh langsung gak suka gitu lama-lama. Oke, daripada Bapak Ibu pulang nonton YouTube, joget caca ya nggak sih ngapain. Oke, 47. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Boleh bantu saya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bapak Ibu bisa lihat, pernah kan? Ayat 47 begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat orang, Bapak Ibu tahu apa yang menjadi kerjaan dia, betul nggak Bapak? Ini nih pengusaha sukses. Bapak Ibu pernah ngomong gitu ke orang? Pernah dong, karena bawaannya, cara dia bicara, ya nggak sih? Itu betul-betul kayak seorang pengusaha sukses atau seorang marketing yang jago lah. Sama kayak Yesus melihat Natanael. Yesus melihat Natanael, keisraelannya itu sangat nyata gitu loh Bapak Ibu. Cara dia berpakaian, cara dia berbicara, itu tuh Israel banget. Gitu. 49 boleh? Bang, next. Tapi Natanael bilang begini, Rabi, dia lebih lengkap lagi Bapak Ibu. Ada Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Mungkin kalau orang lihat Bapak Ibu, wah ini orang punya banyak masalah nih. Alvin lagi deh, mukanya muka bermasalah soalnya. Oke. Waduh. Ya nggak sih? Kalau tadi kan, apa tuh namanya, Natanael ini adalah Israel sejati. Terus Natanael balas apa Bapak Ibu? Engkau Raja orang Israel. Sekarang, wah ini orang bermasalah nih. Ya nggak sih? Terus balas dengan kalimat, engkau Raja di atas masalahku. Engkau Raja di atas masalahku. Wah, ini orang yang kecewa nih. Engkau Raja di atas kecewaku. Wah, ini orang yang sukses nih. Engkau Raja di atas suksesku. Bisa nangkap maksud Yesus Bapak Ibu? Bapak Ibu kayak nggak paham, saya ulang. Kita kan kalau lihat orang kadang-kadang kelihatan kok ini orang apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Betul nggak Bapak Ibu? Dan waktu Yesus lihat Natanael, Yesus bilang begini, ini orang Israel sejati nih. Cara berpakaian yang mungkin, cara bicara dia. Tapi setelah Natanael ketemu Yesus, dia bilang begini, aku mungkin orang Israel sejati, tapi engkau Raja atas Israel. Aku mungkin banyak masalah. Orang tahu aku punya masalah, utangku di mana-mana. Semua orang udah lihat aku kayak mau mencibir aku. Tapi kau mau sampaikan, engkau Tuhan. Engkau Tuhan atas masalahku. Siap Bapak Ibu. Engkau Raja. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini pastikan siapa Raja Bapak Ibu. Mukamu kayak bermasalah, Vin. Tapi Tuhan Raja atas masalahku. ya nggak sih? Dari lihat wajahmu kayak gak ada masa depan hidupmu, Vin. Itu Raja atas masa depanku. Amin. Silakan duduk. Siap-siap lagi ya, Vin ya. Dari tadi dia berdoa, Tuhan, tolonglah pengkhotbah satu ini selesaikan khotbahnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya masalah apa sekarang? Bapak Ibu punya sakit, oke. Tapi Tuhan Raja atas sakitku. Bapak Ibu punya bisnis yang sukses, tapi bilang sama Tuhan, Tuhan Raja atas bisnisku. Itu yang dibuat oleh Natanael. Waktu dia ngomong kayak, wow, memang aku Israel sejati, tapi kamu bilang setelah aku ngomong sama kamu, dan aku melihat kamu, sesungguhnya engkau lah Raja di atas apa yang kuyakini paling penting dalam hidupku. Bapak Ibu bisa punya rumah, tapi kadang penguasanya adalah pertengkaran. Setuju nggak? Bapak Ibu bisa punya anak-anak, tapi kadang-kadang yang penguasanya adalah pemberontakan. Bapak Ibu bisa punya kerjaan, tapi kadang-kadang yang menguasai pekerjaan kita bukan kita, tapi namanya adalah kebosanan. Ya nggak sih? Bapak Ibu bisa punya mobil, nama STNK, BPKB punya Bapak Ibu lah. Namanya semua nama-nama Bapak Ibu. Tapi rasanya naik mobil itu nggak ada rasa apa-apa lagi. Karena yang menguasai adalah pertengkaran selama di mobil dengan keluarga kita. Natanael tepat sekali. Dia bilang, you are the king. Dari hal yang menurutku paling penting. Bapak Ibu punya banyak harta. Puji Tuhan. Tapi hari ini bilang, engkau Raja atas semua harta yang kau percayakan Tuhan.
Itu sikap hati Ayub, Bapak. The most richest man. Tapi dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu punya apa? Kesulitan, kesedihan, orang gak paham, bilang sama Tuhan, Engkau raja atas kesedihanku Tuhan. Kenapa? Karena ayat 48 Bapak Ibu. Jawab Yesus kepadanya, ayat 48. Sebelum Filipus memanggil engkau, boleh lanjutkan Bapak Ibu? Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ya ampun, sedetail itu Yesus memperhatikan Nathanael Bapak Ibu. Siapa yang peduli Nathanael di bawah pohon ara? Nggak ada yang peduli Bapak Ibu. Sama kayak Bapak Ibu. Siapa yang peduli Bapak Ibu lagi nangis sambil ke rumah, ya nggak sih? Udah pergi semuanya baru nangis. Hidupku kok kayak gini tuh, ya nggak sih? Tangkepel udah 20 tahun nggak diganti-ganti dan sebagainya. Kok kerjaanku gini Tuhan? Aku sedih banget. Dulu aku bisa ngerjain semua kerjaan rumah, sekarang jalan dikit udah sakit. Tuhan, tapi hari ini bilang, Tuhan Kau raja atas rasa sakitku ini. Kok nggak ada yang WA, ya nggak sih? Kadang-kadang istri saya suka ngomong gitu, Bang, kok nggak ada yang WA aku? Akhirnya saya WA dia, Bapak Ibu. Sedih banget. Iya, akhirnya saya WA aja. Kadang-kadang supaya untuk ya udah itu udah di WA karena unik-unik lah ya kadang-kadang Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang unik kayak ada yang nggak ada yang WA, kayak kok nggak ada yang WA ya? Apa aku nggak penting di dunia ini ya? Tapi kalau WA grup banyak banget sih grup WA ini. Apaan sih nggak penting banget? Ya maunya apa? Tapi hari ini kita mau bilang bahwa apapun yang kita rasakan, Tuhan adalah Raja di atas semua itu. Rasa dihianati bilang, Tuhan Kau Raja atas rasa ini. Karena Kau sanggup untuk mengubahkannya menjadi sukacita dalam kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Dan ayat 50 bilang begini, karena Yesus berkata, karena aku berkata padamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal lebih besar daripada itu. Ayat 51 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tadi sama Simon Yesus bilang, nama kamu gak Simon lagi, nama kamu Petrus. Tapi sama Nathanael, karena Nathanael menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja atas semua yang dianggap dia penting, Yesus bilang begini, kamu bukan cuma lihat aku sekarang, kamu akan lihat nanti, waktu aku akan turun, aku akan dipermuliakan. Melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kamu akan melihat sesuatu yang lebih spektakuler. Kamu kira menjadi Israel itu yang udah paling hebat. Aku mau kasih tahu ya. Someday kamu akan melihat aku dan malaikat-malaikat itu akan melayani aku. Wow. Udah Vin, gak usah ke depan. Tapi ibarat ada Alvin sini Bapak. Ibaratnya ada Alvin ya. Tuhan akan bilang begini. Alvin, satu hari kelak, kamu sekarang percaya sama aku, kata Tuhan Yesus. Tapi someday, kamu akan melihat hal-hal yang dulu kamu pikir gak kebayang, gak mungkin bisa terjadi, kamu akan melihat itu. Kenapa? Karena tadi kamu bilang bahwa semua yang paling penting dalam kehidupanku, Engkau Raja atas semua yang penting itu ya Tuhan. Dan yang terakhir Bang, boleh next. Tadi kan Yesus sebagai anak domba Allah, guru, Mesias. Sekarang dikatakan bukankah dia adalah Yesus, anak dari Nazaret. Itu ayat 45, anak Allah dan Raja orang Israel. Bayangin Bapak Ibu, satu perikop ini sudah menjelaskan 6 gelar Yesus gitu loh Pak ya. 6 tampilan Yesus. Gitu. Ya. Amin Bapak Ibu. Poinnya agak banyak memang, ya nggak sih? Tapi Bapak Ibu bisa ambil masing-masing sesuai dengan pribadi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ambil poin yang mana? Saya juga kadang-kadang tadi mikir kemarin ya, ini kepanjangan nggak ya? Cuma udahlah. Bapak Ibu kan jangan terbiasa ayat pendek-pendek lah ya. Harus dikasih yang panjang-panjang sekali. Ini namanya bukan khotbah Bapak, PA. Ya nggak sih? PA hari Rabu kalau dulu ya Pak. Ya, hari Rabu pasti ada PA tengah minggu ya nggak sih? Amin Bapak Ibu. Jadi mari kenallah Tuhan. Apalagi poinnya tadi Bapak Ibu, Tuhan akan mengganti nama kita kalau kita terus mengenal Dia. Apalagi tadi Bapak Ibu poinnya, kita akan dipercaya melihat hal-hal yang luar biasa. Ini paling penting memang. Apapun yang Bapak Ibu anggap paling penting, paling menguasai hidup Bapak Ibu hari ini, kasih Tuhan di atasnya.
Taruh Tuhan di atasnya. Bapak Ibu apa-apa panik dengan anak-anak Bapak Ibu. Aduh, anakku ini kenapa dan sebagainya. Mulai hari ini bilang, Tuhan, Engkau raja atas anakku ya Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir anak kita dipengaruhi di luar. Ya enggak lah Bapak Ibu. Di rumah dengan gadgetnya, isi kepalanya sudah lebih dipengaruhi. Setuju nggak? Mereka kadang-kadang bukan kita khawatir mereka di luar. Di rumah juga we don't know apa yang mereka tonton dan sebagainya. Mana sekarang kelompok LGBT udah makin lucu-lucu kontennya. Makin masuk ke anak-anak dan sebagainya. Amin, khotbah selesai. Gitu ya. 45 menit ya, pas Bapak Ibu ya.